Pertama, kita tentunya masuk pada yang pertama dulu ya, reformasi dan PP 28. Nah, ini yang sering kita bahas dalam diskusi-diskusi ya. Ini, apakah undang-undang ya itu merupakan suatu reformasi atau bukan ini? Kalau kita lihat secara internasional ya, apa perspektif internasional ini, undang-undang dan PP yang keluar nih ya, yang omnibus law ini sebenarnya suatu reformasi ya, yang dalam konteks Indonesia reformasinya transformasi kesehatan ya. Jadi reformasi yang dipercepat tadi, sehingga memang kita perlu betul mengacu pada apa yang ada di referensi-referensi klasik ya mengenai reformasi seperti ini contohnya ya dari Pak Peter Berman, perubahan yang berkelanjutan dan terarah untuk meningkatkan efisiensi, pemataan dan efektivitas sektor kesehatan. Nah ini Peter Berman ya dari Harvard University. Udah lama nih, udah 20 tahun yang lalu kira-kira ya. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat dengan pengalaman COVID ini Pak Menkes, Pak BGS itu mencoba menggunakan apa yang disebut sebagai prinsip transformasi, rapid change ya, dari sesuatu yang buruk menjadi yang baik dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya. Nah, jika kita kenal ya, yang sering kita bahas ya, rumah kebijakan sebagai sebuah reform. Nah, inilah yang menjadi satu pertanyaan, apakah reform dapat berjalan atau tidak? Dan itu membutuhkan dasar hukum yang kuat. Nah ini, jadi tanpa ada dasar hukum kuat itu nggak mungkin. Nah makanya setelah masa pembuatan undang-undang yang cukup gaduh ya, 1 tahun lebih ya, itu pada tanggal 8 Agustus pemerintah menetapkan Undang-Undang Pelayanan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Dan inilah dasar hukum untuk transformasi sistem kesehatan yang, nah tujuannya itu banyak nih di sini ya, meningkatkan perilaku hidup sehat, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan, meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien dan seterusnya ya sampai nah ini yang sangat menarik ya, bagaimana menjamin ketersediaan pendanaan kesehatan yang berkesinambungan dan berkeadilan serta dikelola secara transparan, efektif dan efisien. Nah ini hal-hal yang dalam konteks reformasi kesehatan itu semua teori itu juga menyatakan yang sama. Jadi reformasi kesehatan untuk meningkatkan akses dan cakupan, meningkatkan quality, membangkitkan sumber-sumber dana baru dalam bidang kesehatan, memberikan kepastian hukum dan juga meningkatkan ketahanan sistem ya. Nah, ini otomatis akan meningkatkan status kesehatan dan pemerataan, responsiveness pelayanan, proteksi katastrofik sampai peningkatan efisiensi. Nah, ini. Jadi ini Mbak Putu. Jadi emang ini sesuatu yang kalau kita lihat emang eh, cukup apa ya besar ya apa tujuannya makanya. Nah ini undang-undang ini dibikin dengan menggunakan metode omnibus law ya. Jadi ada 20 bab yang mencakup 11 undang-undang terkait kesehatan, tapi ini di luar undang-undang SCSN dan undang-undang BPJS. Jadi kalau kita lihat dalam konteks waktu itu dari tahun 48 sampai 2019 itu ada 11 undang-undang terkait yang kemudian di merge ya dibatalkan atau dimasukkan dari satu jadi omnibus law yang cukup tebal ya. Tapi masih ada kecualinya tadi ya. Undang-undang BPJS dan Undang-Undang SDSN berlaku apa adanya dan juga Undang-Undang desentralisasi juga tetap berlaku ya. Nah nih, oke, sehingga dari sinilah apakah kehadiran ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk para pemimpin ya. Jadi kalau ini suatu undang-undang yang reformis, ini para pemimpin di sektor kesehatan itu apakah perlu memahami filosofi sense making untuk dapat melihat penting atau tidaknya undang-undang ini bagi organisasi yang dipimpinnya untuk mungkin masyarakat di wilayahnya ataupun untuk bangsa dan negara ya. Nah ini. Oke lah, maka kita akan coba untuk menggunakan model sense making ini di mana Undang-Undang Nomor 17 2023 ini yang akan dipakai sebagai faktor pemicu ya bahwa hidup kita ya organisasi itu berada di lingkungan yang dinamis dan tidak ada semacam apa ya yang kita sebut ketidakpastian ya, kepastian ya. Semuanya ada ketidakpastian tapi ada perubahan terus ya. Nah, sehingga model berpikir dan berdasarkan sense making. Jadi sense making itu sederhana sekali naluri atau making sense tadi ya. Ini sebuah proses yang dimulai dari deteksi ada perubahan besar dalam sistem kesehatan, kemudian mencoba untuk memahami makna perubahan, ya, kemudian melakukan penafsiran dan melakukan tindakan sebagai respon.
Nah, ini yang perlu kita cermati betul ya. Nah, karena itu ketika bicara mengenai undang-undang kesehatan sebagai pemicu, ini pertanyaan pertamanya ya adalah apakah di proses pertama itu sudah terjadi deteksi ini, sehingga kita punya dorongan untuk menghasilkan proses berikutnya. Nah, ada kemudian tidak loh. Jadi pada saat di sini pun ya tadi, ketika seorang pemimpin itu menyatakan undang-undang kesehatan itu nggak banyak artinya bagi saya ya. Padahal itu 400 lebih pasal ya, dan dengan PP yang lebih dari 1.100 pasal ya. Nah itulah situasi yang menurut saya pemimpin yang seperti itu termasuk yang EGP tadi, emangnya gua pikirin tadi. Nah kalau itu terjadi, proses berikutnya tidak akan jalan. Jadi tidak mau memahami mengapa terjadi perubahan. Jadi pasal-pasal yang begitu banyak itu tidak dipelajari ya. Ya, termasuk yang mungkin terkait langsung dengan organisasinya. Ya, itu juga ngapain dipelajari. Kemudian juga tidak bisa melakukan penafsiran tentang apa yang ada ini. Ya, karena ada juga yang sangat baik ya. Ada pemimpin yang sangat concern dengan apa yang terjadi saya kenal banyak banyak pemimpin yang seperti itu, tapi juga banyak juga yang EGP ya, yang mereka juga mencoba menafsirkan dengan sangat baik ya. Nah, kemudian yang sangat penting juga dalam konteks respon tadi, melakukan tindakan sebagai respon. Nah, ini juga sangat bisa sangat buruk, buruk, baik atau sangat baik ya. Nah, ini yang menjadi isu kunci. Ketika sebuah sistem di daerah ya, misalnya, oh sorry, ya di kabupaten kota atau di provinsi, itu apakah pimpinan sektor kesehatan di daerah tadi itu melakukan respon tidak? Dengan cara misalnya merevisi sistem kesehatan provinsi, kabupaten kota. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita semua ya. Nah, karena itu mari kita coba ya diskusi ini. Apakah para pemimpin itu menggunakan filosofi sense making atau tidak nih? Karena jawabannya bisa ya, bisa tidak. Oke.